Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para jamaah kaum muslimin wal muslimat dimanapun saja berada, alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki hari yang pertama di bulan puasa Ramadan, dan seperti biasanya kita bersama-sama melaksanakan kegiatan menjelang sholat maghrib, yakni kegiatan kajian kitab Tauhid, membahas secara khusus Aqidatul Khamsin atau Aqidah 50 yang menjadi dasar pemahaman kita tentang kalimat Tauhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk itu para jemaah sekalian, mari kita mulai pengajian ini dengan pembacaan suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan mulai awal sampai akhir mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan ilmu yang saya sampaikan menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang dapat menambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jemaah sekalian, mari kita mulai pengajian ini. Saya kutip dari kitab Al-Jawahirul Kalamiyah, berisi tentang ilmu akidah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Soal ma ma'na al-aqidatil islamiyah. Apa makna atau arti daripada akidah Islamiyah itu? Ini kita bersama-sama harus memahami akidah dalam Islam itu apa. Pak hadiri, suara bawah kurang jelas saya. Jawab, al-aqidatul islamiyah hiyal umurul lati ya'taqiduha ahlul islam ay yajzimuna bi sihhatiha. Akidah Islamiyah adalah perkara-perkara allati ya'taqiduha, yang diyakini oleh ahlul Islam, pemeluk agama Islam. Ayyajzimuna bi sihhatiha, yakni sesuatu yang harus dipastikan kebenarannya. Jadi akidah ini adalah sesuatu yang harus yakin kebenarannya dan diikuti oleh kita dan dipercaya oleh kita. Kalau kita berbicara Islam, apa Islam itu? Ma maknal Islam, apa dari makna daripada Islam? Ma maknal Islam, apa makna Islam? Apa Islam itu? Jawabnya, al-Islam huwa al-iqraru bil lisan. Islam itu adalah mengakui dengan lisan
Wat tasdiqu bil qalbi, dan membenarkan dengan hati, bi anna jami'a ma ja'a bihi nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah hakun, hak, wa sidqun, dan benar. Jadi kalau Bapak sebagai orang Islam disebut muslim. Orang yang ngaku Islam itu harus mengikrarkan dengan lisan minim 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian wat tasdiqu bil qalbi, bukan hanya diucapkan tapi hatinya membenarkan bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, baik itu ucapan maupun perbuatan, bahkan pengakuan, itu adalah benar dan hak. Ini para pendengar. Tulus ma arkanul aqidatil islamiyah ay asasuha. Apa saja rukun akidah Islam itu, atau dasar-dasarnya apa saja yang harus kita percaya, apa saja. Kita tahu bahwasanya arkanul akidah, rukun daripada akidah, atau kita kenal dengan rukun iman. Rukun iman itu para jemaah sekalian sittatu asya'ah, ada 6. Rukun iman ada 6. Wa hiya al-imanu billah, yang pertama adalah beriman kepada Allah. Wal imanu bi malaikatihi, dan beriman dengan malaikat Allah. Wal imanu bi kutubihi, dan beriman dengan kitab-kitab Allah. Wal imanu bi rusulihi, dan iman dengan para utusan Allah. Wal imanu bil yaumil akhiri, dan beriman dengan hari akhir, hari kiamat. Kita percaya akan terjadi kiamat. Wal imanu bil qadri, dan beriman dengan takdir, bahwa khairihi wa syarrihi minallah, baik dan buruk semuanya sudah diatur dan ditentukan oleh Allah. Suaranya kurang tajam Pak. Inilah para jemaah sekalian rukun iman, atau kita kenal dalam kitab ini sebagai aqidatul islamiyah. Ada 6. Percaya kepada Allah, amantu billahi, percaya kepada Allah, wa malaikatihi, percaya dengan malaikatnya Allah, wa kutubihi, percaya dengan kitab Allah, wa rusulihi, dan percaya dengan para utusan Allah, wa bil yaumil akhir, dan percaya dengan hari akhir yakni kiamat. Wa bil qadri khairi, dan percaya dengan qadar dan qadar, takdir, bahwa perjalanan hidup kita, utamanya yang sudah lewat ini semua atas takdir kehendak Allah. Enak tidak enak, baik tidak baik, tapi sejatinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak zalim kepada hambanya. Keputusan-keputusan Allah pasti ada kebaikan di dalamnya. Ini para jemaah sekalian berkaitan dengan rukun iman. Kalau di sini disebut dengan aqidatul islamiyah. Mari kita bahas satu-satu bagaimana kita memahami tentang rukun iman tersebut. Yang pertama, kaifal imanu billahi subhanahu wa ta'ala ijmalan, bagaimana kita beriman kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala secara ringkas. Bagaimana sih Allah itu gimana? Allah itu siapa? Bagaimana cara kita beriman? Huwa an na'taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala muttasifun bi jami'i sifatil kamal. Cara kita beriman kepada Allah adalah kita harus meyakini bahwa Allah itu bersifatan dengan segala kesempurnaan. Jadi hal yang sempurna itu miliknya Allah. Pasti Allah bersifatan dengan hal tersebut. Kemudian wa munazzahun an jami'i sifatin nuqsan. Allah subhanahu wa ta'ala itu disucikan dari semua sifat-sifat kurang, sifat-sifat tidak sempurna. Ini secara umum, pokoknya Allah itu bersifatan dengan segala kesempurnaan, dan Allah subhanahu wa ta'ala itu disucikan dari segala sifat yang tidak sempurna atau kurang. Ya, pokoknya begitu. Pokoknya kalau ditanya Allah itu siapa, Allah itu yang maha sempurna. Sifat-sifat yang tidak pas, tidak pantas bagi Allah, maha suci. Misalnya Allah punya anak, nggak mungkin. Allah itu punya tempat, nggak mungkin. Allah itu maha sempurna pokoknya. Terus bagaimana kalau kita ingin mengurai tentang kesempurnaan tersebut? Kaifa al-imanu billahi subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya kita beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala tafsilan, dengan secara terperinci. Kalau tadi secara ringkas. Jadi kalau ditanya Bapak dan Ibu siapa Allah, bagaimana Allah? Allah itu ya Tuhan saya maha sempurna, jauh dari sifat kekurangan. Itu Allah. Ini para jemaah sekalian. Terus bagaimana caranya kita beriman kepada Allah dengan secara terperinci? Siapa Allah itu? Maka Bapak dan saudara sekalian harus meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mausufun bil wujud. Allah ta'ala itu bersifatan dengan sifat wujud, sifat qidam, sifat baqa, sifat mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, sami'an, basuran, mutakaliman. Ada 10, ada 20, mohon maaf. Jadi harus tahu Allah itu apa, Allah itu ada, Allah itu qidam, Allah itu dahulu, tidak ada permulaannya. Allah itu baqa, Allah itu kekal. Allah itu beda dengan makhluk. Saya ini makhluk, angin makhluk, langit makhluk, malaikat makhluk, cahaya makhluk, surga makhluk. Pokoknya Allah tidak sama dengan makhluk. Makhluk itu siapa Pak Kiai? Siwallah. Makhluk itu adalah selain Allah, itu adalah makhluk. Ini para jemaah sekalian, makhluk itu ya selain Allah. Gunung makhluk, laut makhluk, bintang makhluk, matahari makhluk, angin makhluk, api makhluk. Jadi pokoknya selain Allah itu makhluk. Allah itu berbeda dengan makhluk. Wal qiyamu bi nafsihi, Allah itu berdiri di zatnya sendiri, tidak di langit, tidak di surga. Sekarang ini mulai ada nih orang dijelin di YouTube, diajarin di mana Allah. Allah itu di langit. Ya salah itu. Allah kok di langit? Allah itu ada, titik.
Tidak di langit, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di surga, tidak di mana-mana. Allah itu ada, titik. Paham ya? Allah itu ada di mana? Ya nggak di mana-mana, titik. Kalau Allah itu ada di atas, bukan Allah, itu namanya hantu. Kalau bilang Allah di mana-mana juga nggak benar. Kalau di mana-mana itu berarti kayak angin dong, ada di mana-mana. Pokoknya kalau ditanya Allah itu ada, titik. Kalau ditanya Allah itu ada, di mana adanya? Adanya Allah qiyamuhu bi nafsihi, berdiri di tempatnya sendiri, di zatnya sendiri. Wal wahdaniyatu, Allah itu satu, bukan dua. Allah itu hidup, Allah itu tahu ilmu, Allah itu kudrat, Allah itu kuasa. Allah itu iradat, Allah itu berkehendak. Allah itu sama, Allah itu mendengar, Allah itu basar, Allah itu melihat. Allah itu kalam, kalam artinya berfirman, bukan bisu. Allah Ta'ala hayyun, hidup, maha hidup, alim, maha tahu, urid, maha menghendaki, sami'un, maha mendengar, basiron, basir, maha melihat, takaliman, takalim, maha berfirman. Ada 20 sifat. Ini tolong bapak-bapak, ibu-ibu paham ini, minim hafal dulu lah. Hafal dulu. Insyaallah dengan hafal nanti meningkat menjadi memahami. Selanjutnya para jemaah sekalian, gaibal i'tiqadu bil wujudi lillahi ta'ala, bagaimana kita beriktikad, meyakini dengan adanya Allah. Allah katanya ada. Oh ya. Bagaimana caranya Pak Kiai memahami Allah itu ada? Apa maksudnya? Huwa an-na'taqidat, yakni kita berkeyakinan annallaha mawjudun, Allah Ta'ala itu ada, wa anna wujudahu bidzatihi laisa biwasitati syai'in, wujudnya Allah itu di zatnya tanpa ada perantaraan sesuatu. Kalau saya wujud, halo, kalau saya wujud ada perantaraannya lewat ibu saya. Nggak ada orang lahir tanpa ayah dan ibu, itu mesti ada perantaraannya. Kalau Allah enggak. Manusia, masjid, langit, jangan berisik ya. Langit, dunia dan seisinya itu ada perantaraannya, ada wasitohnya, ada alatnya untuk bisa wujud. Kalau Allah ada, titik. Kapan mulainya? Nggak ada permulanya. Kalau langit, bumi, surga, neraka, setan, iblis, semuanya malaikat, ada permulaannya. Kalau Allah ada, tidak ada permulaan. Wujudnya tanpa ada perantara. Listrik ini nyala, ada perantaraannya, ada stakal, ada mungkin api, ada kabel, ada perantaraannya. Makanya kalau kita punya Tuhan, jangan punya Tuhan ada perantaraannya. Kalau ada perantaraannya berarti sama dengan makhluk, bukan Tuhan namanya. Hantu bukan Tuhan. Misalnya bapak lagi sholat, tengah malam tahajud, tiba-tiba ada cahaya muncul dari mana? Entah dari kelambu, entah dari hordeng. Oh, ini Allah, bukan itu HP itu. Itu berarti bukan Allah. Kamu kan sudah belajar tauhid. Kalau ada cahaya kemudian mengaku Allah, itu bukan Allah, itu setan itu. Iya, cahaya Kiai, nggak ada HP, nggak ada apa, tiba-tiba ada keluar cahaya. Oh, itu bukan Tuhan,
apa namanya, ya hantu, makhluk yang lain. Wa anna wujudahu wajibun la yumkinu an yalhaqahu adamun. Dan sesungguhnya wujudnya Allah Ta'ala itu wajib. Adanya Allah itu wajib, tidak mungkin bertemu dengan tidak ada. Kalau saya sekarang ada, dulu pernah tidak ada. Saya lahir 1972. Sebelum tahun 70 saya belum ada, mungkin masih jadi toge, mungkin jadi ikan, dimakan sama bapak ibu saya. Kemudian bercampurlah. Kemudian pertama 40 hari menjadi mani, 40 hari menjadi darah, 40 hari kemudian menjadi daging, kemudian lahirlah saya. Dulu nggak ada, sekarang sudah ada saya. Sekarang saya sudah ada. Maka besok entah sebulan lagi, entah setahun lagi, saya pasti tidak ada, mati saya. Loh, kalau Allah tidak ada permulaannya, kalau saya ada permulaannya, langit ada permulaannya, gunung ada permulaannya, laut ada permulaannya, surga ada permulaannya, semua ada permulaannya. Kalau Allah tidak ada permulaannya, saya ada permulaannya, dan Allah tidak ada akhirnya. Wujudnya Allah tidak ada akhirnya. Jadi jangan ngomong Bapak, kalau Allah wujudkan sama dengan saya pakai, beda wujudnya. Kalau Allah wujudnya tidak ada permulaan dan tidak ada akhiran, kalau saya dengan Bapak ada permulaannya. Ini para jemaah sekalian, makanya tidak boleh kalau kita mengatakan Allah itu ada di langit, padahal Allah itu dulu sudah ada, langit belum ada. Kalau Allah dibilang ada di langit, sebelum ada langit, Allah itu nyewa ngontrak di mana? Iya. Bapak kalau ngomong Allah di surga, surga kan baru. Sebelum ada surga, Allah itu jalan-jalan kemana? Ini serius Pak ya. Jadi serius saya menjelaskan tentang akidah, maka kalau saya menekankan di sini biar tidak bingung, bagaimana Kiai? Allah ada, titik. Adanya itu tidak sama dengan makhluk. Sabar adik-adik.